Perkenalkan, nama saya Sri Masanda dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek di era globalisasi dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, memberi kemudahan dalam komunikasi. Nah, di sini orang dapat saling bertatap muka dan berbicara secara langsung walaupun di tempat yang berbeda. Contohnya itu seperti fitur dalam video call, seperti WhatsApp. Nah, di smartphone ini kita bisa membuat saling bertemu dan melihat langsung wajah lawan bicara walaupun jaraknya jauh. Jadi komunikasi bisnis pun sudah dapat dilakukan sehingga mempermudah pembicaraan walau tidak datang langsung ke sana. Di sini juga dampak positifnya seperti itu. Kalau ada dampak negatifnya itu, media komunikasi ini dapat memperlancar para penjahat yang lainnya untuk berkomunikasi. Tapi dengan itu polisi akhirnya zaman sekarang juga polisi dapat melacaknya. Lalu yang kedua, memberi kemudahan pencarian informasi melalui internet. Nah, kemajuan di era globalisasi ini merupakan salah satu inovasi dalam iptek yang bertujuan untuk mempermudah agar orang-orang dapat memperoleh informasi maupun melalui internet atau berbagai macam. Kemudahan pengaksesan internet membuat banyak masyarakat beralih dari yang tadinya mencari menjadi menemukan. Nah, di sini kalau zaman dulu dia orang-orang masih menggunakan koran atau TV-TV jadul dan itu tuh harus agak sulit untuk menemukannya. Tapi zaman sekarang hanya dengan genggaman kita, yaitu ada di handphone. Di situ kita muncullah berbagai informasi. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, orang-orang bisa mencari informasi-informasi yang salah, yang artinya dia menyalahgunakan teknologi ini untuk mencari hal-hal negatif. Yang ketiga, memberi kemudahan di bidang transportasi. Nah, kalau zaman dulu itu orang-orang untuk menempuh perjalanan membutuhkan waktu 10 jam. Tapi sekarang kita hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan menaiki transportasi yang telah ada. Dulu orang-orang menggunakan sepeda, bajai, atau pangkalan ojek istilahnya untuk pergi ke suatu tujuan. Tapi sekarang di era ini kita hanya perlu memesannya melalui handphone kita. Kita tinggal membuka websitenya, memasukkan biodata, dan memasukkan nominal uangnya untuk pembayaran. Zaman sekarang contohnya tuh seperti Grab, Gojek juga, dan juga ada aplikasi Traveloka yang memudahkan. Yang keempat, memberi kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Di era globalisasi ini, para pengusaha dapat menjual barang dan jasanya melalui online karena saat ini sudah banyak platform yang menyediakan wadah untuk beriklan. Jika masyarakat ingin membeli sesuatu barang atau jasa, kini kita tidak perlu keluar rumah lagi untuk membeli. Jadi kita tinggal memesannya melalui aplikasi. Saat ini juga sudah tersedia berbagai marketplace yang dapat dikunjungi. Maka dari itu untuk kebanyakan orang sekarang lebih memilih berbelanja melalui online. Ini dampak positifnya. Dampak negatifnya terkadang orang-orang juga menggunakan ini untuk menipu. Akhirnya orang-orang tertipu dan mereka mengalami kerugian. Lalu yang kelima, terciptanya berbagai mesin canggih dan modern. Nah, kemajuan di era globalisasi ini, teknologi juga berkembang dengan pesat, di mana dia mampu menciptakan berbagai mesin canggih dan modern sehingga dia mempermudah pekerjaan manusia. Produk-produk inovatif juga bermunculan dan itu sangat membantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berkembangnya iptek ini juga bisa memperkecil biaya karena dengan peralatan yang canggih dapat memproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu juga yang singkat. Dengan begitu, keuntungan perusahaan pun dapat meningkat secara signifikan. Nah, ini dampak positifnya. Dampak negatifnya juga karena banyak mesin-mesin canggih, tenaga kerja manusia pun akhirnya tergantikan dengan mesin-mesin. Dan pada akhirnya orang-orang pun dapat mengalami pengangguran.